wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas terkait tipe data array. Baik, tipe data array adalah tipe data yang berisikan kumpulan data dengan tipe yang sama. Jadi tipe datanya sama. Jika integer ya berarti integer semua, string ya berarti dia string semuanya. Tidak bisa campur. Misalkan string campur dengan integer atau karakter, tidak bisa ya. Jadi dia harus tipe datanya sama. Tipe data array di Kotlin direpresentasikan dengan kata kunci array. Oke, langsung ke contoh. Nah ini ya, ini adalah contoh membuat array. Karena dia array, ya berarti dia immutable, tidak bisa dirubah, ya. Tidak mungkin dia isiannya bisa dirubah gitu ya. Misalkan isiannya awalnya Eko bisa berubah menjadi Merinda, kan tidak mungkin ya. Makanya berulang-ulang saya sampaikan bahwa Kotlin merekomendasikan menggunakan variabel immutable atau val ya. Di sini baris ketiga sampai baris kelima, val members ya. Members adalah nama variabelnya. Kemudian array ya, array wajib ya karena ini adalah tipe data array ya, ini adalah array. Kemudian tipe datanya apa? String. Kemudian array of. Nah, baru isiannya apa. Sama kalau dia byte ya, val values array byte, array of gitu ya, isiannya 19095. Mungkin kita langsung coba saja. Oke, kita beri nama array. Nah, fungsi main val members ya .2 array, tipe datanya apa, sama dengan array of, bener ya, .2 string array of sebentar kok error ya. Bener kan ya, file members array string sama dengan array of, tadi masih belum ini ya. Nah, hati-hati dicek kembali, jika merah langsung dicek seperti tadi. Kemudian misalkan namanya Eko Budi Joko, oke, kebalik. Eko Joko Budi. Nah, kemudian bawahnya val use .2 array, tipe datanya apa, sama dengan array of 19095 misalnya. Kemudian val balance .2 array, nah misalkan tipe datanya integer, array of, ingat ya harusnya underscore hanya untuk membatasi aja atau sebagai separator. Nah ini ya, ini adalah kode membuat array. Jadi val karena dia immutable, pasti immutable. Kemudian variabelnya, kemudian .2 array, tipe datanya apa, di dalam tutup kurung ya. Kemudian sama dengan array of, isian arraynya. Kalau string ya berarti dia .2 Eko Joko Budi. Kemudian kalau dia byte ya disesuaikan. Array of ini adalah isian dari arraynya. Nah, sebelum bagaimana mengakses isian arraynya, perlu kita tahu bahwa
array adalah selalu hubungannya dengan indeks ya. Selalu hubungannya dengan indeks. Harusnya kalian sudah paham jika pernah belajar bahasa pemrograman yang lain ya. Indeks di array itu selalu dimulai dari 0 ya. Selalu dimulai dari 0. Jika seperti ini berarti indeks ke-0-nya adalah Eko. Indeks ke-1-nya adalah Joko, indeks keduanya adalah Budi. Datanya ada 3, namun indeksnya dimulai dari 0, 0, 1, 2. Berarti ada 3 data, Eko, Joko, Budi. Oke ya. Nah, selanjutnya operasi di array. Ya, operasi-operasi di array ada beberapa. Yang pertama operasi size untuk mendapatkan panjang array. Misalkan tadi ya, Eko mana tadi? Kok Eko Joko Budi ini berarti panjang array-nya berapa? Ada 3 ya. Panjang array-nya ada 3. Get dalam kurung indeks, mendapatkan di posisi indeks. Misalkan ya, Joko ini berada di indeks berapa? Oh, indeks ke-1, 0, 1 gitu ya. Kemudian nah, sama ya, get index dengan kurung siku index juga sama, mendapatkan data di posisi index. Set dalam kurung index, value juga sama, kalau yang atas mendapatkan, kalau set dia mengubah data di posisi index. Misalkan yang awalnya ini Joko, saya rubah atau saya ganti ya menjadi Merinda, atau dia berubah ke data ke-1 misalnya, indeks ke 0 misalnya, itu juga bisa ya. Kemudian dalam kurung indeks sama dengan value, mengubah data di posisi indeks. Contohnya ini ya, masih dengan data yang sama tadi, array of Eko Joko Budi. Nah, val Eko string member 0. Val Eko string members get 1. Val Budi string members get 2. Members.set 0, Amar. Val Amar string member 0. Berarti nanti ya di indeks ke-0 ini ya dirubah menjadi Amar ya. Nah, nanti untuk memanggil array ini kita akan belajar di next pertemuan ya. Sekarang lebih ke operasi dan juga menuliskan atau membuat si array-nya. Oke, next kita tadi ke operasi ya, operasi array. Ini saya hapus dulu. Val Eko ya. Jadi membuat variabel baru string sama dengan members dot, nah indeks ke berapa? 0. Sebentar, nanti saya jelaskan. Val Joko titik 2 string sama dengan members 1. Val Budi titik 2 string sama dengan members ini dot get, biar tahu bedanya ya. Nah, ini ya. Sebenarnya sama ya. Bedanya kalau get dia menggunakan buka kurung, jika dia kurung siku dia langsung menuju ke indeksnya. Kemudian dirubah menjadi indeks ke-1 ini menjadi Amar misalnya. Val Amar titik 2 string members indeks ke 0. Oke. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ya, yang pertama kita inisialisasi array-nya seperti ini, val members array string array of Eko Budi Joko. Kemudian kita pecah satu-satu ya, kita buat variabel namanya Eko ya. Eko ini untuk memanggil si Eko di indeks ke-0 ini. Eko, val Eko ya, variabel Eko, tipe datanya string adalah members indeks ke-0. Oh, nanti ketika ditampilkan Eko berarti dia munculnya Eko besar ini ya, Eko
indeks ke 0. Joko menyimpan variabel yang menyimpan data indeks ke-2, Joko ini ya. Nah, Budi menyimpan variabel members indeks ke-2, yaitu Budi. Nah, kemudian members.set, members adalah variabelnya array, .set dirubah di mana indeks ke-0 ini menjadi Amar, yang awalnya Eko menjadi Amar. Val setelah dirubah, kita inisialisasi val Amar string members indeks ke-0. Kita coba print satu-satu ya. Eko println Joko, println Budi. Oke, lah setelah itu ini ya, biar saya enter. Nah, setelah itu setelah dirubah baru kita panggil println Amar, kita run. Kita tunggu dulu. Ini ya, yang awalnya Eko, Joko, Budi di indeks ke-0, 1, 2. Nah, indeks ke-0 dirubah yang awalnya Eko menjadi Amar, gitu ya. Jadi untuk manggil dia bisa menggunakan kurung siku langsung indeksnya, atau menggunakan get tapi menggunakan buka kurung tutup kurung. Jika merubah berarti dipanggil variabel array-nya, kemudian .set mau yang dirubah indeks ke berapa? Oh, indeks ke 0 ya. Dirubah menjadi apa? Amar. Kemudian dipanggil string member indeks ke 0, keluarnya yang tadi sudah dimasukkan. Oke, next setelah operasi adalah array nullable ya. Secara standar data di array di Kotlin tidak boleh nul. Jika kita butuh membuat array yang datanya boleh nul, kita bisa menggunakan tanda tanya. Sama kayak tadi di variabel nul ya, menggunakan tanda tanya. Contoh, file name array string tanda tanya sama dengan array of null ya. Karena dia bisa nul, jadi dia array of null size 5 ya. Panjang datanya 5. Ingat ya, panjang datanya 5. Indeksnya dimulai dari indeks ke-0. Ya, indeks ke-0 Eko, data indeks kedua 0 karena dia bisa 0 kan, bisa kosong datanya. Mungkin kita coba aja, ini saya hapus. Ya. File names .2. Kenapa ini? Oh enggak. File name .2 array, tipe datanya string sama dengan array of nulls. Nah, ini ya. Array of nulls size 5. Ini nih. Nah, kita langsung. Nah, langsung ya. Ini apa nih? Sebentar. Sedikit berbeda dengan contoh. Array of null 5. Apa ini? Sebentar. Array string. Ini ya. Karena dia null harus ada tanda tanyanya. Ini apa ini ya? Arrays of null. Apakah dia name? String. Oke ya, sedikit berbeda. Jika di slide dia menggunakan versi yang IntelliJ yang lama ya, versi Kotlin yang lama. Nah, ini saya menggunakan versi Kotlin yang 2023 yang terbaru. Skripnya sedikit berbeda. Jadi nanti ketika kalian mencoba skrip yang ada di slide perlu hati-hati
dan perlu diperhatikan disesuaikan dengan Kotlin yang kalian install di laptop masing-masing. Jadi jika dia array nullable ya, file names nama variabelnya array string ya, tipe datanya karena nullable pastikan dia menggunakan tanda tanya. Tadi saya lupa ya, tidak menggunakan tanda tanya. Kemudian sama dengan array of null. Nah, kita tulis lagi tipe datanya apa, string tapi tanpa tanda tanya. Kemudian size 5. Ya, mungkin kita ulang sedikit, kita hapus saja. Nah, file names .2 array string ya, karena dia nullable dia menggunakan tanda tanya sama dengan array of nulls 5. Nah, gini ya. Nah, karena kita sudah rubah tadi, dia lebih simple ya. Hati-hati sekali lagi diperhatikan ketika membuat skripnya ya. Nah, jika seperti ini sudah sama ya dengan yang ada di slide ya. Jadi dia karena tadi saya ketika membuat skripnya di akhir belum menuliskan tanda tanya, makanya tadi diminta untuk menuliskan di sini tipe datanya apa. Namun ketika kita hapus dan kita mulai dari awal, kita sudah perbaiki di awal, dia sudah sesuai atau sama dengan yang ada di slide ya. Jadi sama ya. Saya kira tadi karena karena versi Kotlin-nya berbeda. Oke, lanjut. Names.set ya, ini kita set per index. Eko misalnya kita copy aja 1, 2, 3, 4. Nah, ini null ya, misalkan ini Joko misalkan. Nah, ini null, ini Budi. Run. Kok di run, kan belum di cetak ya. Ini ya, println. Nah, ini ngeset aja ya, belum manggil ya. Kalau manggil dia harus satu-satu seperti tadi. Berarti file echo misalnya .2 string sama dengan name.index ke 0 misalnya ya. File echo name ke 1, file echo 2. Nah, ya, ini harusnya namanya berbeda. Bentar. Nah, ini nggak boleh sama ya. Misalkan ini N1 maksudnya 0. Oh, sorry. Nah, kemudian Joko ini N2. Ini Budi. Apakah dia error? Kita coba dulu ya. Names index ke 1, 0 deh. Kayaknya error ya, ada merah-merahnya. Sebentar. Mismatch echo string. File echo bener ya, file echo .2 string indeks ke 0. Ini apa nih? Echo 0, 1, 2, 3. Tapi kalau kita hapus,
Nah, benar. Nah, berarti untuk memanggilnya sedikit berbeda dengan yang tadi kita coba ya, karena memang setelah ini kita belajar tipe data range, yaitu bagaimana memanggil array gitu ya, tanpa satu-satu seperti tadi ya. Kalau satu-satu tadi malah rawan atau rancu error ya. Jadi saya tidak menyarankan ya seperti tadi dipanggil satu-satu karena jadinya malah error gitu ya. Uh, Baik, sampai di sini pembahasan terkait array ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tipe data range. Sampai di sini pertemuan kita di materi array. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.